Selamat pagi Ibu Mawar. Pagi Ibu, Bu Inun, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di ruang kelas saya. Oh, boleh Bu, boleh. Tapi terlebih dahulu saya mau nanyakan kabar Ibu nih. Ibu sehat kan? Alhamdulillah Ibu, saya dalam keadaan sehat. Masih semangat kan Bu? Masih Ibu, tetap masih semangat. Eee, Baik tentang Ibu Mawar, apa yang yang mau Ibu ceritakan kepada saya Bu? tentang perihal, permasalahan saya yang saya hadapin Ibu, begini Ibu Inun. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias atau kurang, minat belajarnya kurang dalam menerima materi pembelajaran dari saya. Mereka kurang bersemangat, seperti itu. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas yang setiap kali saya berikan, hanya sebagian saja yang mengerjakan, tidak sepenuhnya mereka dapat mengerjakannya. Karena tadi mereka merasa pembelajaran yang saya sajikan kurang memuaskan buat, siswa saya tersebut dan hilangnya minat belajar mereka, di dalam pembelajaran saya, Ibu. Waduh, kok bisa begitu ya Bu? Jadi menurut Bu Mawar apa yang Ibu harapkan dari obrolan atau bincang-bincang kita ini Bu? Tadi gelasnya jatuh. Ibu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapin tentang, semangat dan minat siswa saya agar, mereka, tumbuh minat belajarnya dan penuh semangat, ketika saya mengajarkan materi pembelajaran saya di dalam kelas, Ibu. Wow, keren sekali ya. Nah, menurut Bu Mawar, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang semangat Bu dalam belajarnya dan kurangnya minat murid tersebut dalam pembelajaran ketika bersama Ibu? Eee, kalau saya ingat kembali ya, Ibu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat dan minatnya adalah yang pertama, yang mungkin membuat murid saya itu minatnya menjadi semangat dan minat belajarnya menjadi turun ya. Yang pertama itu pembelajaran yang saya itu mungkin, sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, kemudian kaku. Mungkin saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, sehingga mereka gagal fokus seperti itu, hingga tidak menyerap, pembelajaran yang saya berikan. Yang kedua, Ibu, mungkin saya tidak memberikan kesempatan di dalam setiap pembelajaran saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau, aktif berbicara pada setiap materi pembelajaran saya. Saya terlalu kaku mungkin Bu, karena, pembelajaran yang saya bawakan, eee, media pembelajaran saya bawakan kebanyakan untuk, model ceramah, seperti itu Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira nih ya, apa saja yang dapat apa saja yang dapat Ibu lakukan untuk membuat murid Ibu lebih semangat dan minat minat belajarnya itu dapat meningkat, Bu, dalam pembelajaran Ibu? Kira-kira apa saja yang akan Ibu lakukan? Eee, menurut saya, murid-murid pasti menginginkan
pembelajaran yang asik, menarik, dan juga tidak monoton ya, Ibu, dan tidak membosankan bagi dia dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan setiap harinya. Mereka lebih cenderung, eee, mungkin lebih cenderung ingin ingin yang materi pembelajaran saya itu, di dalamnya banyak, kesenangan atau dengan rasa rileks, santai, yang mungkin seperti itu yang mereka inginkan di dalam pembelajaran saya. Wow, keren sekali ya. Berarti menurut Ibu, eee, peserta didik Ibu tuh menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya, Bu, tidak monoton ya? Iya, Wah, iya, begitu, Ibu. saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dalam belajar dan tidak bosan saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, Bu? Menurut saya ya, Ibu, pembelajaran, mmm, harus berpusat pada murid agar, murid dapat lebih terperhatikan apa saja kebutuhan yang, dibutuhkan murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking seperti itu, Bu, ataupun games-games atau, supaya pembelajaran lebih menarik, lebih, menumbuhkan minat minat belajar anak karena adanya permainan di dalam pembelajaran. Itu mungkin bagi mereka lebih mengasihkan, dan mereka lebih cenderung yang suka, yang ceria, lebih santai, pembelajaran yang lebih rileks, seperti itu. Menurut saya pembelajaran yang murid saya inginkan, Ibu. Nah, menurut Ibu pembelajarannya harus berpusat pada murid, melakukan ice breaking. Kira-kira nih ya, menurut Ibu Mawar nih pembelajaran yang berpusat pada murid tuh yang bagaimana, Bu, menurut Ibu? Eee, menurut saya, eee, kemungkinan, karena tugas saya yang terlalu banyak ya, Ibu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang, mmm, eee, bagi mereka sumber belajar itu mungkin kurang ya, Ibu, yang beragam mungkin kurang, kurang mengasihkan buat mereka, cara belajar saya hanya dengan monoton seperti itu, kemudian saya akan mencari, berbagai macam, eee, cara pembelajaran atau sumber pembelajaran bisa saja dari perpustakaan misalnya, ataupun dari, video-video gitu, seperti itulah, Bu, cara pembelajaran yang lebih mengasihkan mungkin saya bisa mencari di berbagai macam media pembelajaran ya, Ibu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Nah, eee, menurut Ibu nih, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa sih penyebabnya, sehingga mereka kurang antusias untuk menyelesaikan tugas-tugas dari Ibu tersebut, Bu? Eee, mungkin mereka gini ya, Bu, tugas itu kan kalau bagi siswa kan, eee, jenuh ya, Bu, ya, di samping sekarang gadget lagi marak, sehingga anak-anak lebih memilih tergiur, ke gadget, eee, daripada untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Sehingga mereka lalai dengan bermain gadget, mereka lalai mengerjakan tugas yang saya berikan, dan minat belajar mereka juga, menurun, di dalam pembelajaran mereka sehingga mereka, lalai dengan mengerjakan tugas, tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik.
karena dengan keasikan bermainnya, kemudian kurangnya perhatian orang tua, Bu, di rumah, dengan adanya pemberian tugas dari saya, kurangnya perhatian orang tua tersebut, kurang mendapatkan, dukungan. Jadi si anak tidak semangat mengerjakan tugas-tugas saya yang berikan, sehingga tugas yang saya berikan, lewat begitu saja ketika, eee, di dalam kelas saya menanyakan, tugas, yang saya berikan, begitu, Ibu. Jadi menurut pendapat Ibu dikarenakan adanya pengaruh gadget tadi ya, Bu? Nah, Iya, tadi Ibu sempat cerita nih bahwasanya sumber belajar yang Ibu gunakan itu, Ibu ngambil buku teks dari perpustakaan. Ada tidak sumber belajar yang lain, Bu, selain buku teks, Bu, yang Ibu gunakan di dalam kelas? eee, ada ya, Bu, eee, di dalam pembelajaran saya juga mengambil sumber belajar dari yang lain. Contohnya seperti menonton video, seperti itu, anak-anak kan tadinya kan senang nih dengan, sekarang handphone ya, anak-anak sekarang gemar dengan handphone ya, Bu. Jadi mereka lebih karena udah di rumah sudah terbiasa diberikan orang tua itu berupa handphone, mereka sudah bisa melihat, menonton menonton video, YouTube mungkin, Bu, dan bisa juga dari tulisan ilmiah ya, Ibu, yang diambil dari internet seperti itu, untuk bisa menjadi sumber belajar dan bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren di saat ini, seperti TikTok, atau, Reels di IG seperti itu, Bu. Dari situ saya bisa mengambil sumber belajar yang lebih mengaktifkan siswa saya, agar dengan cara saya itu, agar minat belajar siswa saya, berkembang, tumbuh dan berkembang seperti itu, Bu. Jadi sumber belajar yang saya dapat tidak hanya dengan buku, teks, ataupun, buku-buku cerita lainnya yang ada di perpustakaan, namun saya bisa membawa siswa saya dengan menonton video seperti itu, dengan membawa infografis di dalam, agar pembelajaran lebih mengasihkan dan sumber belajar yang lain, dari TikTok kan kita bisa banyak ambil ya, Bu, dari media-media sosmed itu kan banyak media pembelajaran yang dapat kita kutip. Itu menjadi sumber belajar buat saya untuk, ke depan, meningkatkan, cara, pembelajaran saya juga dan juga anak-anak, belajarnya juga asik seperti itu, Ibu. Wah, banyak sekali ya yang rencana yang akan Ibu lakukan. Betul sekali, Bu, dengan adanya pengaruh zaman ini ya, saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai, macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana ke depan saya, Ibu, setelah, saya menggali permasalahan saya yang saya hadapin ini, Bu, yang pertama, terlebih dahulu saya merancang pembelajaran yang mengasihkan gitu, menyenangkan, dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam yang, saya kutip dari media sosmed seperti, video tadi, kemudian menonton YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas, tidak terlalu banyak. Jadi maksudnya saya akan memberikan tugas kepada siswa saya dengan, tidak
terlalu banyak, Ibu, mungkin satu atau 2 saja agar, beban yang mereka rasakan lebih, tidak terbebani buat mereka untuk mengerjakan tugas di rumah. Kemudian bentuk tugas, yang saya berikan, saya juga harus menyesuaikan dengan minat, dan bakat murid-murid saya tersebut. Sehingga, sehingga murid saya tadi dapat mengerjakan sesuai, bakatnya. Karena dengan tugas yang sudah saya berikan sesuai dengan bakat, dan minat mereka. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan, dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, eee, dengan cara yang sesuai dengan yang ditugaskan, yang saya berikan karena sesuai dengan bakat mereka ya, bakat dan minat mereka. Misalnya menggunakan bentuk, drama, datu lagu-lagu, atau puisi, juga dengan berbalas pantun pantun seperti itu, dengan bermacam-macam pantun jenaka yang menggairahkan siswa, menyenangkan siswa sehingga dengan, tertawa kecil-kecil mereka itu membuat mereka menjadi, pembelajaran ini lebih mengasihkan dan menyenangkan. Dan sehingga, saya bisa membuat, ke depannya membuat, laporan seperti berbentuk digital seperti itu, Ibu. Wow, keren sekali ya rencana Ibu Mawar. Mudah-mudahan saya doakan Ibu berhasil ya dengan segala rencana yang akan Ibu, eee, lakukan. Nah, dari semuanya rencana yang akan Ibu lakukan, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Pasti punya dong komitmennya. Punya, Bu, punya. Saya punya, komitmen, terhadap, rencana saya itu, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber-sumber belajar untuk mengeksplorasi, materi, pembelajaran saya, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan, pembelajaran sesuai dengan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya, lebih senang dalam kegiatan mengeksplorasi materi yang saya sajikan tanpa ada unsur paksaan. Akan tetapi, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Dalam arti, saya memberikan kebebasan kepada murid saya untuk memilih sumber belajar apa yang mereka inginkan, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sehingga pembelajaran mereka lebih konsisten dan lebih, tercapai, sesuai dengan minat dan bakat mereka, Ibu, seperti itu. Wow, keren sekali ya, Bu. Saya mendukung nih, dengan rencana yang Ibu akan lakukan. Sepertinya Ibu sangat semangat ya untuk rencana ke depannya dan komitmen yang Ibu buat. Mudah-mudahan, semua yang Ibu rencanakan sesuai dengan komitmen itu saya doakan berjalan lancar, sesuai dengan harapan Ibu, dan jangan lupa untuk berbagi cerita kembali kepada saya apabila yang Ibu rencanakan itu sesuai dengan harapan Ibu ya, Bu Mawar. Tetap semangat ya, Ibu. Iya, Ibu, terima kasih, Ibu, atas support dan, semangat dukungan yang Ibu berikan kepada saya, sehingga, saya merasa lega dengan
bercerita, berbagi cerita dengan Ibu, dalam arti saya dapat sharing dengan Ibu, dengan masalah yang saya hadapin. Saya juga, berdoa agar mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita dan selalu didambakan oleh murid-murid kita ke depannya kelak. Dan mereka di suatu saat nanti akan, teringat kepada kita dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan sehingga membuat mereka pembelajaran yang, seperti berteman, dengan mereka sehingga, saya ke depannya agak lebih bersemangat ya Ibu, je me untuk selanjutnya membuat pembelajaran yang lebih lebih mengasihkan Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Mawar, tetap Makasih semangat ya ya Ibu. Terima kasih Ibu, atas dukungan dan semangatnya Ibu. Saya doakan Sama-sama. Ibu juga sehat-sehat saja ya Bu, dan suatu hari nanti mungkin atau esok, besok, lusa, atau mungkin minggu depan, saya dapat berbagi cerita lagi dengan Ibu. Boleh kan Ibu? Oh, boleh saja, saya tunggu ya Bu kabar baiknya. Ya Iya udah, Ibu. sekian dulu ya Ibu, bincang-bincang kita. Mudah-mudahan Ibu bisa terus menjadi seorang guru yang terbaik yang dirindukan setiap siswa. Terima kasih Ibu atas kesempatannya Ibu. Nah, sama-sama Ibu Mawar.